Oke, kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, pastikan kalian sudah menyiapkan bukunya, ya, biar nanti kita bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Untuk itu, agar kita diberi kelancaran dan kemudahan, boleh dipimpin dulu oleh Obed, silakan. Untuk mengawali kegiatan agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya baik ya. Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan semoga di masa pandemi ini kalian dan keluarga kalian tetap bisa menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan tetap menjaga 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun. Jadi kalau tidak perlu banget keluar, tidak usah keluar gitu ya. Gitu. Jadi kemudian silakan untuk mengisi presensi yang akan saya bagikan melalui Google Classroom. Boleh ya. Saya akan melakukan presensi dulu. Nah, presensinya boleh silakan diisi dulu absensinya yang hadir. Silakan diisi presensinya dulu di Classroom. Saya kasih waktu 2 menit. Oke, di sini terlihat sudah ada, Sakti ada. Ya, silakan di Classroom-nya dibuka, kemudian ditekan untuk presensinya. Oke. Masih ada 5 siswa lagi. Oke. Oke, dicek lagi ya. Memastikan untuk sudah hadir semua. Reva, ada kendala? Bapak sebentar, Pak. Oh iya, Reva. Oh iya, oke. Kalau ada kendala nggak apa-apa. Karena ini udah hampir semuanya bisa absensi, Reva sambil jalan aja nanti absensinya ya. Oke, ya, oke, kita lanjut aja ke. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan gitu ya. Kegiatan belajar hari ini adalah tentang desain jaringan LAN gitu ya. Nah, desain jaringan LAN. Sebelum kita belajar tentang desain jaringan LAN, ada baiknya kita mengetahui dulu nih materi yang udah pernah disampaikan sebelumnya, yaitu dasar jaringan komputer. Coba di sini siapa yang mau menyebutkan langkah-langkah untuk instalasi jaringan komputer secara sederhana? Boleh, silakan. Ya, Pak. Oke, Sakti boleh silakan. Untuk setting IP ya, Pak. Oke, bagaimana caranya untuk setting IP-nya? Untuk setting IP kita bisa ke start, ke tombol start, ya. Lalu ke control panel, lalu klik network and internet. Nah, terus ada lagi network and sharing center, kemudian local area connection atau bisa ini Ethernet. Lalu ke internet protokol TCP/4. Nah, di situ nanti tinggal kita pilih mau dynamic atau static IP yang mau kita inginkan. Oke, apa bedanya statik sama DHCP? Kalau misalnya static, kita mengonfigurasikan IP-nya sendiri. Kalau kalau DHCP, nah itu DHCP udah IP dari jaringan LAN kita. Oh ya, oke, bagus Sakti, udah bisa menjelaskan tentang langkah instalasi jaringan komputer sederhana. Oke, yang selanjutnya kita juga udah pernah belajar tentang topologi jaringan. Nah, siapa yang mau coba menyebutkan jenis-jenis topologi jaringan?
Ya, Pak. Oke, boleh silakan Dani. Topologi jaringan dapat diartikan sebagai bentuk struktur jaringan tersebut. Topologi jaringan terdapat 5 jenis. 1. Topologi bus. 2. Topologi star. 3. Topologi ring. Terus yang keempat topologi hierarki. Dan yang terakhir topologi mesh. Oke, kamu ada yang paham nggak salah satu di antara apa? Ya kan kita udah pernah belajar. Kamu masih ada yang ingat nggak tentang topologinya? Penjelasan dari topologinya atau misalnya kelebihan atau kekurangannya salah satu? Kelebihannya panjang-panjang, Pak. Oh iya, apa? Coba yang kamu bisa sebutkan untuk apa? Topologi apa? Kelebihan yang paling penting topologi bus. Boleh, silakan. Ciri-cirinya atau kelebihan dan kekurangannya disebutkan. Kelebihannya itu hemat kabel, terus susunan kabelnya sederhana, mudah dikembangkan. Oke. Baik, terima kasih Dani sudah menyampaikan tentang topologi ya. Nah, semoga nanti teman-temannya yang lain juga dapat memahami tentang topologi dan langkah-langkah instalasi jaringan komputer secara sederhana. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini kita ada tujuan pembelajarannya apa gitu. Apa sih yang seharusnya nanti kalian dapatkan atau setelah kegiatan belajar ini kalian diharapkan untuk dapat menjelaskan prinsip dasar LAN gitu ya. Kemudian menentukan hardware dan software jaringan LAN, kemudian menentukan topologi desain jaringan LAN, baik itu client server maupun peer-to-peer, kemudian membuat desain jaringan LAN, client server, dan peer-to-peer dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kemudian cakupan materinya di sini ya, jadi materi akan kalian pelajari itu apa aja sih kurang lebih ya. Mungkin di mute dulu, boleh. Ya, biar tidak mengganggu. Thank you. Nah, kemudian ada hardware dan software jaringan LAN, kemudian topologi desain jaringan LAN client server dan peer-to-peer, dan kemudian pembuatan desain jaringan LAN client server dan peer-to-peer dengan CPT. Sebelumnya saya sudah memberikan materi di dalam Classroom ya. Di Classroom saya sudah membagikan tentang bahan ajar materi yang akan saya sampaikan hari ini. Diharapkan kalian dari kemarin sudah membacanya gitu. Jadi nanti ketika kita belajar sudah bisa menggali lagi yang lain gitu yang lebih dalam. Kemudian ada penilaiannya. Jadi nanti selama kegiatan ini saya akan menilai 3 kali gitu ya. Tiga kriteria gitu. Yang pertama ada penilaian sikap. Jadi nanti saya akan observasi dan akan saya amati selama kegiatan belajar siapa yang aktif, siapa yang inovatif, siapa yang dapat bertanggung jawab gitu ya. Itu nanti akan menjadi kriteria penilaian di sikap. Kemudian penilaian pengetahuan itu tes tertulis nanti baik pilihan ganda maupun uraian nanti akan disampaikan di akhir kegiatan, dan kemudian penilaian keterampilan dengan cara apa kalian menyelesaikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk materi saja ya. Nah, materinya di sini adalah di sini materinya adalah jaringan LAN ya. Jadi jaringan LAN itu apa sih? Kan kita udah tahu ya bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan komputer itu adalah hubungan antara beberapa perangkat komputer yang bisa saling berbagi sumber daya. Nah, sekarang itu lebih kompleks lagi nih dibagi. Ada jaringan LAN. LAN itu kepanjangan dari Local Area Network. Ya, oke. Local Area Network. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan berarti lokal jaringan area lokal gitu ya. Area jaringan lokal gitu bisa jadi seperti itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sekumpulan perangkat komputer dengan perangkat jaringan yang saling terhubung dan saling berkomunikasi dalam suatu ruangan atau gedung. Jadi hampir aja sama kayak jaringan komputer gitu. Cuma di sini ada lingkupnya, ada batasnya yaitu ruangan atau gedung. Jadi kalau misalnya udah yang antar provinsi, kemudian antar negara itu waktu kita belajar tentang jaringan LAN ada MAN, PAN gitu ya, ada WAN. Nah, itu sudah kita pelajari dulu ya sebelumnya. Nah, kalau di sini sekarang kita fokus ke jaringan LAN gitu. Nah, kemudian di sini saya akan sedikit mendeskripsikan nih ya hardware jaringan LAN gitu. Kemudian hardware jaringan LAN itu butuh hardware apa aja gitu, kurang lebihnya apa aja. Yang pertama ada komputer server dan komputer klien. Komputer server ini dibutuhkan sebagai penyedia layanan yang akan melayani komputer klien dan yang akan menjadi pusat pengaturan kontrol jaringan yang akan kita buat. Jadi
tujuan dari komputer server ini adalah untuk melayani komputer klien gitu ya, dan di pengaturan jaringannya pun secara kompleks di sini akan diatur gitu. Kemudian ada komputer klien gitu ya. Apa itu komputer klien? Komputer klien itu merupakan komputer yang akan menerima pelayanan dari komputer server ya, yang kemudian telah kita sediakan sebelumnya. Jadi dari server kemudian diatur, kemudian akan masuk ke komputer klien. Makanya kalau kalian lihat di atas ada gambar ya, yang di atas adalah komputer klien, komputer server, yang di bawah adalah komputer klien. Nah, kemudian kita ngomongin lagi tentang ada NIC gitu ya, atau driver NIC gitu. Jadi NIC ini adalah Network Internet Card gitu ya. Network Interface Card itu sebagai kartu jaringan gitu. Kartu jaringan itu fungsinya apa? Kartu jaringan itu fungsinya untuk mentransmisi, merubah sinyal data ya, merubah sinyal analog menjadi sinyal data gitu. Nah, si NIC ini nanti fungsinya untuk menyambungkan juga gitu antara satu komputer dengan komputer yang lainnya gitu ya. Kemudian ada selanjutnya ada kabel UTP. Kabel UTP ini digunakan sebagai media transmisinya. Jadi digunakan untuk perpindahan datanya dari satu komputer ke komputer yang lain. Bagaimana kemudian dari komputer server ke komputer klien bisa saling terhubung ya. Nah, itu kita butuh yang namanya kabelnya UTP. Kemudian ada switch hub. Nah, ini ada switch hub nih, gambar yang bawah ya. Oke, gambar yang bawah. Nah, switch hub ini adalah perangkat yang digunakan sebagai konsentrator yang menghubungkan seluruh perangkat jaringan dan menjadi pusat transmisi data dari seluruh jaringan yang akan dibangun. Jadi kalau misalnya ada komputer server dengan komputer klien, itu kalau misalnya komputer kliennya banyak, maka dibutuhkan switch hub. Contohnya kayak di mana? Contohnya kayak di sekolahan ya. Kalau kalian udah pernah masuk ke lab ya. Nah, di lab itu ada yang di belakang saya ini, di atas ini tuh ada yang nempel tuh, ada kabelnya banyak banget tuh. Nah, itu namanya switch hub. Kemudian ada repeater ya, ada repeater. Repeater ini digunakan sebagai penguat sinyal data jika jarak komputer yang kita hubungkan cukup jauh gitu. Jadi nanti biar sinyalnya tetap tersampaikan dari satu titik ke titik lain, maka kita bisa menggunakan repeater karena dia untuk menguatkan data. Kemudian ada bridge. Bahasa Indonesianya bridge itu adalah gerbang ya. Bridge ini berfungsi sebagai jembatan agar bridge itu gerbang. Bridge itu jembatan ya, sorry. Bridge itu berfungsi sebagai jembatan agar suatu jaringan dapat dibagi menjadi dua jaringan yang sama. Jadi nanti gampangannya ya kayak ngasih jalan lah ke beberapa tempat. Nah, itu harus sama. Kemudian ada router, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur jalur pentransmisian data pada jaringan. Perangkat ini dapat digunakan sebagai penghubung antar satu jaringan dengan jaringan lain yang berbeda. Jadi ini tuh kayak kalau kalian ya, kita kan pernah ya di lab. Nah, di lab komputer itu antara ISP itu penyedia layanan internet gitu ya. Kemudian internetnya bisa dipakai di komputer sekolahan, bisa dipakai di lab sekolahan, itu kita butuh yang namanya router. Nah, router ini adalah yang digunakan sebagai pengatur jaringan di sekolahan gitu. Nah, itu sedikit tentang jaringan tentang hardware jaringan LAN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya belum ada ya. Sepertinya belum ada pertanyaan ya, karena masih lumayan paham ya ini ya, bagian-bagian ini. Oke, lanjut. Software jaringan LAN. Software jaringan LAN ini terdiri dari minimal ada 5 gitu. Yang pertama sistem operasi server. Jadi kalau sistem operasi server itu ya kayak komputer biasa, sistem operasi biasa, cuman di sini pengaturannya lebih kompleks seperti fitur-fitur manajemen jaringan, seperti itu ya, aplikasi pelayanan pada jaringan itu. Nah, sedangkan komputer klien itu lebih ke ya udah kita kayak komputer biasa yang kalian hadapi itu bisa dikatakan komputer klien gitu. Kemudian ada bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar data yang digunakan dalam jaringan ya dalam satu waktu. Jadi berapa luas data yang kita pakai, atau biasanya bandwidth-nya gini. Kamu punya bandwidth berapa? Oh, 5 mega, 5 Mbps misalnya, atau 10 Mbps. Nah, itu kayak gitu. Biasanya penyebutannya kayak gitu. Kemudian driver NIC, yaitu software pendukung agar NIC dapat dikenali oleh sistem operasi komputer. Jadi tadi kan ada perangkat NIC ya. Nah, ini perangkat NIC ini butuh driver. Ini kan hardware. Nah, untuk dikomunikasikan dengan komputer itu butuh softwarenya. Softwarenya namanya driver NIC. Nah, biar apa? Biar si NIC itu bisa dipakai oleh komputer, baik komputer klien maupun komputer server.
Kemudian ada yang terakhir protokol jaringan. Ya, protokol jaringan merupakan software yang mengatur komunikasi suatu perangkat dengan perangkat lain dalam jaringan agar dapat berfungsi dengan baik gitu. Jadi ada aturan-aturan yang protokol jaringan ini kemudian nanti ini materi sudah kita bahas di tentang OSI layer gitu ya, kemudian tentang layer jaringan gitu. Itu udah pernah kita bahas. Jadi kalau misalnya kalian pengen lebih paham lagi, silahkan kalian buka lagi materi tentang layer jaringan gitu ya. Oke, kemudian hari ini kita akan belajar juga dengan menggunakan CPT. Apa itu CPT? CPT itu ada yang tahu nggak kepanjangan dari CPT? Tadi saya udah nyebutin sih. Boleh silakan. Ada Pak. Boleh silakan Sakti. Cisco Packet Tracer. Nah, oke, Cisco Packet Tracer. Di sini ada yang udah pernah dengar CPT atau Cisco Packet Tracer sebelumnya? Baru dengar doang, Pak. Oke, baru dengar ya. Jadi CPT ini adalah media atau alat yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin jaringan tapi kalian nggak punya komputernya, kalian nggak punya PC servernya gitu ya. Nah, ini nanti saya akan memberikan course atau pelatihan ya menggunakan NetAcad Cisco gitu ya. Kemudian nanti silahkan kalian untuk masuk dan login ke Cisco Packet Tracer dan kalian nanti akan latihan di sana ya. Gitu. Jadi nanti silahkan untuk bisa melatih dan ini gampang sama aja kayak setting biasa kita gitu. Oke, nanti silakan dibaca untuk materi yang ada di Cisco Packet Tracer dan NetAcad-nya. Gitu. Nah, kemudian saya akan sedikit menjelaskan tentang topologi dan desain jaringan dari LAN ya, topologi dan desain dari jaringan LAN. Di sini ada dua, yaitu client server dan peer to peer. Nah, topologi jaringan LAN yang kita bagi jadi dua ya, yang pertama ada jaringan client server. Nah, maksud dari jaringan client server, oke, sebentar. Nah, maksud dari jaringan client server itu yaitu jaringan yang terstruktur dengan topologi yang digunakan lebih kompleks dan terpusat pelayanannya pada suatu komputer server. Jadi di sini itu pelayanan terpusat gitu. Ini ada komputer server di sini. Kemudian dia dihubungkan dengan beberapa perangkat lain. Nah, untuk menghubungkan dengan beberapa perangkat lain kita butuh kabel. Kabel yang kita gunakan adalah kabel strike ya. Jadi ini kita kabelnya kabel strike. Ya, kabel strike itu bisa digunakan antara komputer atau perangkat yang berbeda. Oke, jadi ingat ya, di sini kabel yang digunakan adalah kabel LAN strike, ingat strike through, dan itu adalah kabel yang bisa digunakan untuk menyambungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain yang berbeda. Nah, kemudian di sini dari server kemudian dihubungkan menggunakan kabel LAN dan kemudian menggunakan switch. Nah, kemudian dari switch itu dibagi lagi, ada yang ke printer, ada yang ke laptop, ada yang ke PC, seperti itu. Sehingga di dalam suatu jaringan ini nanti bisa berkomunikasi. Jadi dari laptop ini bisa ngeprint ke sini, dari PC sini bisa ngeprint ke sini, dari laptop sini bisa ngeprint ke sini, seperti itu. Ya, nah itu adalah konsep jaringan client server. Jadi ada servernya, ada kliennya. Nah, kliennya yang mana? Kliennya yang ini. Gitu. Servernya yang mana? Servernya yang ini. Dihubungkannya dengan apa? Dihubungkannya dengan switch hub. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke topologi dan desain jaringan LAN peer to peer. Topologi dan desain jaringan LAN peer to peer ini, ya. Ini ada gambarannya adalah seperti ini. Jadi ada dua buah komputer, ya. Kemudian dihubungkan menggunakan kabel crossover. Ya. Jadi kabel crossover itu digunakan untuk menyambungkan antara dua perangkat yang sama. Nah, di sini itu di sini tuh jaringannya terbatas karena apa? Karena cuma bisa berkomunikasi antara perangkat yang tertentu gitu. Jadi dia tidak kompleksitasnya tidak tinggi gitu. Dia tidak kompleks. Jadi kayak contohnya gini, kalau kalian dan teman kalian punya di dalam kondisi gitu ya, ada laptop dengan laptop, kemudian ada kabel jaringan crossover. Nah, kalian pengen berbagi data, kalian nggak ada WiFi, kemudian nggak ada USB. Nah, kalian bisa menggunakan yang namanya teknologi peer to peer ini gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian bisa berbagi. Contohnya nih, kalau cewek-cewek biasanya berbagi drakor, bener gak? Iya kan? Suka pada bagi-bagi drakor kan dari satu PC ke PC yang lain. Kalau cowok-cowok buat ngapain biasanya? Buat main game bareng. Nah, jadi jaringannya kecil tuh gitu.
Nah, kayak gini tuh biasanya diaplikasikannya dalam kondisi tertentu kayak gitu ya. Nah, itu jadi adalah materi yang udah saya sampaikan. Kemudian, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan belum? Siapa yang mau nanya? Silahkan yang mau nanya. Boleh? Siapa yang mau nanya? Ada nggak? Saya Pak. Boleh, silahkan Rosita. Tadi itu peer-to-peer disambungin sama kabel apa? Oh iya, tadi harusnya lebih disimak lagi ya Rosita ya. Tadi ada yang bisa jawab? Tadi saya bilang apa? Pakai kabel apa? Crossover. Angkat tangan dulu. Tadi siapa yang mau ngomong? Ayo coba. Boleh Pak. selfie. Oke, silakan selfie. Pakai kabel crossover. Oke, kenapa pakai kabel crossover? Karena si peer-to-peer ini dia kan perangkatnya sama. Nah, si crossover ini fungsinya kan menghubungkan perangkat yang sama. Sedangkan kalau lagi itu menghubungkan perangkat yang berbeda. Oke, siap. Terima kasih selfie. Sangat baik. Tadi pertanyaan Rosita sudah terjawab, Rosita? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Rosita ya. Nanti nanti disimak lagi ya dengan baik ya, biar apa kalau misalnya ada yang menyampaikan, biar kamu bisa paham. Oke, siap. Terima kasih Rosita, terima kasih Selfie. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh silakan kalau yang ada yang mau nanya. Iya, Pak. Boleh silakan Salma. Jaringan peer-to-peer itu hanya bisa 2 komputer atau laptop atau bisa lebih dari 2? Oke, terima kasih Salma. Coba ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab untuk pertanyaan Salma? Oke, kayaknya pada diem semua nih, kayaknya masih belum nih ya. Nah, kalau di sini jaringan peer-to-peer itu apa dulu maksudnya gitu ya. Kita harus tahu dulu nih maksud dari jaringan peer-to-peer gitu. Nah, di sini ya, kalau misalnya kalian sudah baca bahan belajarnya atau sumber belajarnya di bukunya sudah ada tuh ya. Jaringan ini merupakan jaringan sederhana dan tidak terlalu membutuhkan banyak konfigurasi. Jaringan ini terdiri beberapa personal komputer tanpa adanya komputer server yang mengatur administrasi jaringan. Dalam arti lain, berarti masing-masing komputer yang terhubung dalam jaringan ini berdiri sendiri tanpa ada pengaturan dan pemberian layanan jaringan yang diberikan oleh server. Nah, kira-kira dari pernyataan saya tadi bisa disimpulkan nggak bahwasanya punya Salma itu boleh lebih dari 2 komputer atau bisa lebih? Ada yang mau jawab? Ada? Sepertinya masih banyak. Ya, boleh. Silakan yang mau jawab. Tadi kayaknya udah ada yang ini. Oke, kalau dari sini ya, kalau yang kita baca dari bahan belajar yang kita baca, jaringan ini terdiri dari beberapa. Beberapa itu kalau di sini tidak tertulis, jaringan ini terdiri dari 2 komputer. Tapi di sini ditulisnya adalah jaringan ini terdiri dari beberapa. Berarti kira-kira bisa nggak lebih dari 2 komputer Salma? Bisa, Pak. Ya, yang paling penting di situ tidak ada komputer servernya yang mengatur gitu. Boleh ada komputer server, boleh, tapi tidak mengatur si komputer server. Si komputer server itu dijadikan sebagai klien juga gitu. Ya, gitu ya. Oke, ada lagi nggak? Terima kasih Salma. Salma udah paham? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Salma. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin 1 orang lagi boleh, silakan. 1 orang Mau lagi. nanya. Boleh silakan. Itu kan di client server. Nah, kalau contoh pemakaian jaring client server tuh di mana aja ya Pak cocoknya? Oke, terima kasih Sakti. Ya, pemakaian jaringan client server itu nanti di mana gitu ya. Nah, boleh nggak ada yang mau jawab nggak? Coba. Ada yang mau jawab? Oke, sepertinya. Oh ya, boleh silakan Obed. Contohnya kayak di di mana? perkantoran gitu, Pak. Oke, perkantoran. Terus yang lain, Bet? Ada nggak? Sama kayak apa ya namanya tuh? Kalau di sekolahan kira-kira bisa nggak, Bet? Bisa, Pak. Nah, oke. Berarti kayak di perkantoran, kayak di sekolahan, itu bisa menggunakan desain jaringan LAN client server gitu. Oke, Sakti udah
Paham? Iya Pak, paham. Makasih. Oke, terima kasih Sakti, terima kasih Obed. Oke, sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, saya akan menunjuk 3 orang sebagai ketua, kemudian nanti ketuanya memilih temannya masing-masing ya. Oke. Nah, sebelum saya bagi kelompok, saya akan memberikan apa sih akan kalian bahas di dalam kelompok. Jadi nanti kalian akan mengerjakan menggunakan instrumen LKPD ini ya dengan studi kasus. Nah, studi kasusnya apa? Studi kasusnya adalah seperti ini. Nah, oke. Boleh minta ditolong dibacakan sama Rosa? Boleh, silakan dibacakan. Iya, Pak. Ya, sok silakan. Harry Potter adalah siswa SMK masa depan jurusan TKJ. Harry sedang melakukan PKL di sebuah perusahaan kecil pada bagian IT oleh Pak Novan selaku pembimbingnya. Harry diminta untuk membuat sebuah desain jaringan dengan fungsi utama adalah seluruh karyawan dapat berbagi file dan dapat mencetak dokumen print secara bersama dikarenakan hanya ada satu printer. Oke, terima kasih Rosa ya. Jadi udah dapat ya apa yang dibaca sama Rosa ya. Lagi yang halaman selanjutnya nih. Tadi kan udah dikasih soal, udah dikasih masalah gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah si Harry disuruh bikin desain ya. Bagaimana seluruh karyawan dapat ngeprint ya dan berbagi sumber daya, ya bisa bagi file dan segala macam gitu. Nah, soalnya coba minta tolong dibacakan sama Reva, boleh? Iya, Pak. Dengan menggunakan CTP, jika Anda menjadi Harry, buatlah desain jaringan tersebut dan presentasikan hasilnya ke depan. Jangan lupa untuk membuat laporan, langkah-langkah perbuatan, dan alasan mengapa desain tersebut Anda pilih. Oke, terima kasih Reva. Nah, di sini kalian ya diharapkan apa? Diharapkan mampu untuk mencari solusi dari masalah yang timbul dari Harry gitu. Jadi si Harry ini butuh solusi dari kalian gitu. Jadi silakan setelah ini kalian untuk bisa berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing untuk mendapatkan jawaban dan ngasih nih solusi ke Harry gitu. Nih Harry, nanti solusinya dari kelompok saya seperti ini alasannya gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai soalnya? Mengenai masalahnya, mengenai masalah yang timbul ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada berarti saya langsung bagi saja ya kelompok ya. Saya langsung bagi kelompok nih. Saya akan coba bagi kelompok. Kelompok yang pertama, ketuanya saya akan tunjuk untuk Sakti. Ya. Iya, Pak. Siap ya, Sak? Siap. Oke, kemudian kelompok kedua Onasi. Oke, Onasi? Iya, Pak. Oke, siap ya Onasi ya? Iya, Pak. Oke, kemudian kelompok ketiga Selfie. Siap, Pak. Oke, boleh mulai dari Sakti silahkan pilih nama teman kamu, kemudian dari Onasi dan Selfie juga nanti bergantian pilih nama teman kamu ya. Oke, Sakti boleh siapa mau teman kamu yang mau kamu ajak berdiskusi? Obed, Pak. Obed, oke. Kemudian Onasi? Salma, Pak. Salma, oke. Selfie? Dani, Pak. Oke, Dani. Oke, sekarang Obed, Salma, sama Dani minta tolong sebutin 2 nama teman kamu yang pengen kamu ajak di kelompok kamu. Ya, oke. Obed, silahkan. Lutfi, Pak. Lutfi, satu lagi. Wildan. Wildan. Wah, kelompok cowok semua nih ya. Harus berbagi dong sama cewek nanti ya. Oke. Onasi, Salma, boleh silahkan pilih teman kamu. Rosita. Terus? Sama Reva. Sama Reva. Oke. Dani, silahkan pilih teman kamu. Rais. Sama? Si Ahmad. Sama Ahmad. Oke, ini masih ada yang belum kebagian kelompok nih. Jangan sedih ya. Kita akan masih bagi kelompok gitu. Kita di sini ada berapa siswa kita? Ada 15 ya. Ya, ada 15 berarti satu kelompok 555 nih. Masih ada 1. Coba yang belum dapat kelompok siapa aja? Ada Elda ya. Nah, Elda mau milih kelompok siapa Elda? Salma deh, Pak. Salma, oke. Elda, nih kelompok cewek nih. Power Rangers cewek semua nih, pink semua nanti. Oke, kemudian
kemudian ada Anissa, boleh silakan. Sakti aja, Pak. Sakti, Anissa. Kemudian ada yang belum lagi siapa? Anggi ya? Iya, Pak. Anggi berarti kelompoknya Selfie ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang belum dibagi kelompoknya? Saya, Pak. Oh iya, Rosa belum. Ya, sorry Rosa. Rosa mau milih kelompok siapa? Di Salma deh, Pak. Di Salma, Rosita, Elda. Oke. Salma. Rosa ya. Ada lagi yang belum kebagian kelompok? Nah, oke, kayaknya udah semua ya. Kayaknya udah semua kebagian kelompoknya. Jadi setelah ini diharapkan kalian bisa mengerjakan dari masalah yang timbul ini menggunakan instrumen LKPD ini. Kemudian nanti kalau misalnya ada masalah, ada sesuatu hal yang pengen kalian tanyakan, silahkan tanyakan langsung ke saya. Jadi setelah ini saya akan bagi kalian ke dalam 5 room yang berbeda ya, 3 room yang berbeda ya. Jadi saya akan bikin breakout room. Nah, kelompok 1 ya, kelompok 1 tadi kelompoknya siapa? Sakti ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 kelompoknya siapa? Onasi. Kemudian kelompok 3. Selfie ya. Selfie. Oke. Nah, saya sudah open room. Nah, silahkan bentar. Close option. Allow person to choose room. Oke, sip. Nah, saya sudah open room. Silahkan coba masing-masing dari kalian untuk pergi ke room masing-masing. Kalian ada room nggak di situ? Nah, oke, itu udah pada masuk tuh. Nah, silakan masuk ke room masing-masing. Nanti saya akan masuk ke room kalian ya. Jadi saya akan masuk ke room kalian masing-masing. Oke. Boleh, Ahmad tadi kelompoknya siapa? Silakan join ke roomnya. Ahmad tadi kelompoknya Selfie. Assign to Selfie. Lutfi kelompoknya Sakti, assign to Sakti. Onasi. Reva itu Onasi. Selfie itu Selfie. Coba di Acep. Nah, Reva silahkan ke ini, ke kelompoknya belum join. Oke. Terus ada Lutfi belum join, sama Selfie belum join ke kelompoknya masing-masing, ke breakout room-nya. Lutfi. Halo, Lutfi. Nge-lag, Pak. Oh, nge-lag. Oke, ya udah ditunggu di kelompok di dalamnya ya, di dalam kelompok ya. Oke. Kelompoknya Sakti ya? Ya, Pak. Ya. Kelompoknya Sakti silakan. Yang belum masuk siapa Sakti? Lutfi, Pak. Oh iya. Lutfi sepertinya ada kendala, jadi nanti silahkan langsung kerjain aja ya tugasnya. Ini kalian punya waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi. Jadi setelah 30 menit diharapkan kalian bisa untuk memaparkan hasilnya di depan ya. Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan kalian nanti saya akan masuk secara bergantian. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian boleh langsung tanya aja ya. Sok silahkan langsung diskusi aja. Saya akan ke ruang sebelah. Oke? Baik, Pak. Oke, silakan. Ketuanya dipilih, kemudian presentasinya dipilih dan semuanya. Dan diskusiin dari soal yang tadi ya. Kalau kalian masih bingung soalnya ada di mana, soalnya ada di classroom. Ya, jadi saling berbagi aja. Oke. Lutfi, kelompoknya Sakti ya? Oke, udah saya assign, nanti semoga bisa langsung join. Oke, selamat mengerjakan. Ya, Pak. Leave breakout room.
Lutfi. Halo Lutfi. Oke, sip. Udah nggak ada. Mari kita cek breakout room-nya. Kita ke kelompoknya Onasi. Jangan di present. Ya, kalian punya waktu kurang lebih 30 menit ya untuk diskusi. Silakan nanti dibagi ke tugasnya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang bingung segala macam, saya akan secara bergiliran untuk masuk ke ruang kelas kalian masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya kalian lagi diskusi, saya juga bisa dengar apa yang kalian diskusikan gitu ya. Kalau misalnya ada yang bingung nanti ditunggu saja, saya nanti akan masuk lagi. Silakan nanti kamu siapin aja pertanyaannya apa gitu ya. Selamat mengerjakan. Nah, di Google Drive. Ada yang belum masuk temennya? Baru berempat? Ahmad. Oh, Ahmad belum masuk. Coba dihubungi temennya ya, dihubungi biar bisa masuk ya. Kalian punya waktu kurang lebih 30 menit, sekarang udah jalan 5 menit untuk mengerjakan tugas ini. Nanti kalian mempresentasikan di depan kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian siapin aja pertanyaannya. Saya ini lagi keliling muter-muter ke ruang masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang Pak ini susah apa segala macam gitu, ditanyain aja nggak apa-apa. Semoga nanti saya bisa membantu gitu ya. Itu aja mungkin. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan nanti di ini ya, disimpan dulu. Saya pergi ke ruang sebelah dulu. Elda tadi Elda udah. Ahmad ya, Ahmad tuh hilang nih. Salah kelas kali, Pak. Hah? Ya, Ahmad, Wildan, Anissa, Rosa, Reva enggak udah benar kayak nggak ada di ini. Ya, sok silakan mengerjakan ya. Selamat mengerjakan. Ngobrol yang punya. Ntar itu aja kerja sama apa? Iya. Berarti nomor 4 2 orang Lutfi sama Anissa. Gue 1 berarti. Nomor 1 Obed. Berarti aku nomor 4 ya? Iya sama Lutfi. Si Lutfi ajak ngomong aja. Lutfi ini aja. Apa on mic aja nggak apa-apa. Kamera mah nggak apa-apa. Yang penting suaranya kedengaran. Ada yang nggak paham nggak dari soalnya? Kalau susah kita ingin aja, rembungin aja kalau baca baik-baik aja soalnya.
Sak. Apa? Kenapa? Kalau mau gini nggak apa? Jadi satu soal tuh kita langsung iniin iya. Jadi semuanya gitu satu soal barengan. Enggak, kalau enggak udah nggak apa-apa, coba dulu kerjain aja dulu. Ntar kalau nggak paham, kalau misal waktunya udah inilah sekitar 10 menit. Oke. Siap. Ya deh, gue lanjut nomor 3. Ini nih. Mana? Nah, ini yang ini. Coba bentar, Salma. Kelihatan nggak? Nggak jelas, kurang Salma. Itu abis Salma itu bukan? Iya. Iya. Bukan. Titik. Udah bisa. Oh, udah. Belum. Coba lihat. Salah. Ada gak? Apanya? Buka, terus ada gak aku nge-share? Oh, di email ya? Bentar, lihat dulu. Iya, di email. Coba deh. Di mana? Grup. Nah, itu udah pada download. Udah pada download kan? Hah? Udah pada download kan? Belum. Enggak, bisa nggak lewat Google Drive? Bisa ininya nggak, apa namanya, ngetik gitu.
Bet, muka lu nggak ada sih, Bet. Di gua ada. Nah, baru nongol. Berarti lu gitu. Coba bentar Google Drive masih download ini anjir. Udah pada di download emang. Kan gua buka nih apa filenya. Nah, terus kan titik 3, bukan titik 3 sih, apa sih namanya? Ya terus Yang kayak kotak gini. Terus kan miring ada tanda panah gitu kan. Gue pencet. yang open gitu tulisannya. Nah, gue buka. Nah, habis itu kan titik 3 nih. Titik 3, habis itu gue iniin tanda letak. Nah, terus ini downloadnya bagian mana sih? Nggak ada. Gue belum download masih ini. Bentar. Downloadnya gimana, Pak? Iya, Bet. Iya, apa yang mau di-download? Iniannya apa sih namanya? LKPD itu biar. Kamu bukanya pakai laptop atau pakai HP? HP. Pakai HP. Kamu udah diklik? Udah diklik LKPD-nya? Udah. Terus di atasnya ada Open with Google Docs nggak? Ada tulisan Open with Google Docs nggak? Open. Ada. Nggak ada. Ada yang kayak gini, Pak, kotak gini. Terus tanda panah gitu. Coba kamu share screen. Beda di HP. Yang ini. Kan beda HP. Nih, atau kalau nggak kamu screenshot kirim ke grup WA. Nggak apa-apa, dikirim ke grup WA aja nggak apa-apa. Nanti biar saya tahu. Oke. Tuh, Bet, coba kirim. Ini gua mau kirim. Ini kan ada di sini. Apa saya belum update ya, Pak ya? Jadi nggak bisa. Update dulu kan ya, harusnya bisa sih. Kamu ada ini nggak Google Dokumen? Udah diinstal? Ya. APK-nya ada nggak? Nah, kayaknya harus. Aplikasinya udah diinstal belum? Udah, dokumen kan, Pak? Iya, dokumen. Udah. Waktunya tinggal 13 menit ya. Ayo segera. Ayo, yang nomor. Yang lain kalau udah bisa ini aja langsung dah. Ya ntar buka aja file, ntar ada open Google ini langsung ini bisa kok nih barusan. Atau lagi pada ngerjain kali ya. Jadi deh gue. Mana lah kebagian. Noh, mana sih? Gimana caranya? Pas, kan aku mah ngerjain yang ini. Yang ngerjain yang KPD-nya. Oh, gimana? Itu tuh regis itunya. Itu tuh. Oh, ini. No, ini ya, Dek. Ini. Nah, itu bisa nggak? Kok bisa? Jadi ini. Bisa. Nah. Coba di kirim ke Paman. Ini kan nggak bisa di Bisa sabar. Ada yang kebingungan? Iya, Bapak. Gimana? Ini cara share ininya gimana ya? Cara share apa? Share linknya. Kalau mau share link tinggal tadi udah di itu ya, di grup saya kasih contoh, yaitu kalian klik yang share, kemudian kalian pilihin yang organization districtnya itu diganti ke anyone with the link. Atau biar gampang, biar cepet, yang nulis ketik di ini aja, satu yang ngetikin pakai dokumen. Nah, kemudian yang lain ngetikin di kolom chat aja, nanti di copy paste dari chat. Lebih gampang gitu kayaknya deh, daripada semua harus berbagi file gitu. Ya kan? Ya, kalau misalnya nungguin berbagi file, nanti kamu, ini waktunya tinggal 10 menit ya, BTW. Kamu kalau belum ngapa-ngapain, nanti nggak ada yang bisa di-share. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah ya? Oke, saya pindah ke ruang sebelah dulu. Komentar. Dibuka mic-nya. Iya. Ya. Ini satu-satu kan, misalkan nomor 1 1.
Bapak ini udah Ya, ada yang bisa dibantu? udah di-share ke anyone, terus biar mereka masuk gimana? Langsung diklik aja linknya. Kamu copy linknya, pastiin di chat. Oh, oke, siap Pak. Ya. Ada lagi yang masih bingung? Udah. Oke, Jadi sip. saya buat desainnya kapan? Kamu punya waktu 9 menit lagi untuk presentasi. Oke. Jadi manfaatkan dengan baik ya. Iya Pak, iya. Semangat, semangat. Udah, Dan? Udah. Udah. Udah nomor 2 udah. Dan nih Dan. Wildan udah. Wildan nomor 2 udah, berarti tinggal nomor 1, 3, 4 ya, Anissa. Iya. Lut. Lutfi. Mana? Coba di chat aja kalau misalnya tidak ada ini. Kalau misalnya komunikasinya agak susah, pakai chat aja biar lebih enak ya. Iya, Pak. Ini saktinya mana saktinya? Hilang. Oke, saktinya nggak ada, ya udah. Oke. Nah, itu balik lagi. Sorry, nge-lag. Robert, konfigurasi. Oh, pengujian virtual. Ada kendala nggak? Ada kendala? Nggak ada, Pak. Belum ada. Belum. Oke, siap. Nggak ada. Gue nomor 1 tuh. Apa? Gue nomor 1. Nggak ada. Iya. Terus linknya di-share lagi deh, itu yang tadi ke ini. Iya. Aku nggak ada linknya. Iya, sabar bentar. Pak, ini ngerjainnya gimana, Pak? Waktunya udah habis baru nanya mau ngerjain gimana. Jadi baru dibagi, Pak. Kamu kerjain aja, kan pasti kan udah tahu kan jawabannya, langsung aja diketik jawabannya. Misalnya siapa ketuanya Selfie misalnya. Nah nanti yang ketikan itu ditaruh di kolom chat. Nanti dari Selfie dikumpulin tinggal ke dari Selfie tinggal dipindahin ke Word-nya gitu. Jadi gampang kayak gitu. Kalau nungguin share nanti kelamaan. Linknya ganti lagi, bukan yang tadi.
Iya. Soalnya si itu gak bisa masuk. Siapa sih tadi? Anggi. Iya. Yang sebelumnya di-delete aja biar nggak bingung. Ya. Kak Selvi ngebagiinnya di itu kan di TKJ itu. Ya. Tapi gak ada di aku. Oh, Nggak ada. Ini link-linkan. Iya, gak tahu, Kak. Nggak usah, soalnya takut Ini apa namanya? Email kamu. Ntar aku tambahin. Yang lain Email masuk. aku. apa sih emang? Belum ngerjain ini. Email aku kirim di grup. Belum. Iya, iya. Coba ngerjain nomor 1. Nomornya. Kita kirim ke aku. Mana nih, kelihatan nggak? Tuh, gitu. Oh. Yaudah bentar di ini everyone deh, di everyone bentar. Yuk. Cisco paket tracer. Perhatikan studi kasus yang sudah diberikan sebelumnya, analisis komponen apa yang komponen Lutfi jaringannya yang lag, Pak. Iya, nggak apa-apa. Yang penting bisa komunikasi. Gahan dari kelompok. Nomor kalian. Itu Ahmad Rasomani udah tadi kirim. Udah. Tapi belum ada. WhatsApp aku kayaknya lagi loading banget deh. Error banget. Sinyalnya emang lagi kurang bagus. Ini aja deh. Email tulis. Email aku, Kak. Iya, ntar aku add di sini. Sebentar. Aku chat di sini aja ya. Iya. Harus masuk dulu. Rosmalia. Aduh. Udah, Kak. Udah belum? Oh, bentar. Sabar.
Kita ngajarnya di situ apa di buku tulis? Di situlah langsung. Langsung. Terus kalau udah? Ya ntar di Kalau udah share. gimana? Isi dulu. Kan guys. itu aku nggak bisa masuk ke linknya. Terus Iya. itu boleh kasih tau gak pertanyaannya apa? Ntar aku edit. Aku sabar aku edit di sini. Sekarang ngomong satu persatu kan? Coba buka apa namanya? Ditambah 5 menit lagi ya, Pak? Ayo. Iya, Pak. Siap. Bentar, Pak. Baru sampai. Tadi Bet nggak bisa pada ini ngisi atau ngetik di situ nggak bisa? Apa harus ini ya? Bentar. Ini Pak pada nggak bisa ngetik di situ Pak. Pakai ini aja, pakai kolom chat aja. Jadi kamu ke yang lain ke kolom chat terus dikumpulin ke satu orang biar satu orang yang nanti share ke saya waktu presentasi biar cepet. Kalau kamu nungguin kayak gitu nanti kelamaan. Iya Pak. Jadi misalnya Obed udah punya jawaban, taruh di chat, nanti Sakti yang nyambungin gitu. Misalnya Wildan udah ada, Anissa udah ada, tinggal disambungin aja dari Sakti. Dikumpulin ya? Iya, daripada nanti nungguin di share-share gitu kelamaan malahan kan, habis waktunya buat nge-share doang. Ya udah, yang punya jawabannya langsung di kolom chat aja. Ini yang chat ya? Kolom chatnya kalau bisa chatnya private ya ke siapa gitu. Soalnya itu nanti chatnya nyambungkan ke yang lain-lain juga kan. Oh iya. Kan ada to everyone. Nah itu langsung aja ke siapanya. Mau ngumpulin di siapa nih? Bisanya doang. Nih, tar dulu. Aku kirimin di grup. Ngirimin di chat. Itu bukan. Nah, tadi aku mikirnya juga itu. Komponen. Astagfirullah. Sebentar, Kak. Ada, Kak? Belum ada, Kak. Terakhir kali cuma Pak Ahmad Munif. Di refresh kali, sinyal kamu kali. Iya, sebentar, Kak. Nomor berapa sih itu? Yang lain masuk, Rais. Kali yang itu. Belum ada, Kak. Belum ada. Udah aku refresh ini. Terakhir kali Pak Munif. Di sini aja nggak bisa Kak, misalnya di chat ini. Iya boleh. Ini cara ininya gimana loh? Sabar. Ahmad udah masuk. Udah Kak, ini gimana ya Kak? Mulai Kak. Rais sudah masuk belum? Daripada nunggu join semua kayak gitu, mendingan langsung di kolom chat aja biar gak kelamaan. Waktunya juga 2 menit lagi ya. Lu cari studi kasusnya kan? Nah, studi kasusnya kan Harry Potter. Nah,
di situ kan ada dia kan contoh jaringannya client server. Nah, itu sebutin aja komponen-komponen yang dibutuhkan di client server tuh. Si Harry-nya itu Iya, dia butuh apa aja. Yang tadi apa aja ya? Aduh, yang banyak. Ada kok soal studi kasusnya kan di Classroom, cek aja. Yang udah ada jawabannya kirim privat ke saya aja ya. Iya, siap. Ini mau lanjut CPT dulu, soalnya ini baru buka laptop. Siap. Harry Potter. Harry Potter. Di screenshot aja.
Oke, terima kasih udah mengerjakan tugasnya. Sehabis selesai diskusi ya. Mungkin dari salah satu di antara kalian ada yang mau mencoba untuk memaparkan hasilnya. Silahkan. Dari ketua kelompoknya mungkin ada Adit atau Onasi atau Selvi. Apapun hasilnya boleh silakan di-share aja. Nanti kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang, bisa diperbaiki bareng-bareng. Boleh? Yang udah ada desainnya deh minimal. Selvi udah selesai sampai mana, Selvi? Saya baru selesai desainnya, tapi belum ke konfigurasi kayak gitu. Oke, tapi udah ada desainnya? Udah. Oke, Onasi? Iya, saya juga sama gitu, Pak. Oke, Sakti? Pak, bentar, ini apa? CPT-nya tiba-tiba kehapus, Pak. Oh. APK install ulang. Oh ya udah, oke. Boleh Selvi untuk share hasilnya? Berarti saya login dulu dong ke ini. Kemana? Yang ini saya lewat HP, ini di laptop. Bentar ya. Oh gitu ya, sok ditunggu. Sakti boleh share ininya nggak hasil diskusinya? Selain dari tadi desainnya kan belum selesai nih, karena waktunya nggak cukup. Hasil diskusinya boleh di-share nggak? Tadi hasil diskusinya nih, kan tadi sih yang dari nomor 1 si Wildan, temen saya Wildan kan ngajarin nomor 1, itu kan perangkat ini kan. Boleh ya sebutin Wildan kali ya? Ya, Wildan ayo. Will, yang tadi Will. Ya. Nah, sebutin. Iya, boleh silakan. Komputer server. Terus komputer klien. Terus switch hub. Terus? Udah itu aja yang kamu temukan? Sama printer bukan, Pak? Oh iya, kamu nulisnya apa tadi yang kamu tulis? Itu tadi, Pak. Itu aja berarti ya yang kamu tulis ya. Oke, terima kasih. Itu adalah soal untuk menjawab pertanyaan soal nomor 1 ya. Benar? Oke, Sakti. Ya Pak. Oke. Tadi Wildan nomor 1. Oke. Boleh yang nomor 2 siapa ya tadi yang jawab, Sakti? Nomor 2 Obed. Obed. Jawabannya dijelasin, Bet. Iya Pak, benar Pak. Ya, sok silakan disampaikan. Obed? Iya Pak, benar dulu Pak. Benar. Ya. Sabar, Pak. Ada kendala apa, Bet? Oke, sepertinya Obed terlalu lama ya. Sepertinya Obed terlalu lama, nanti waktunya habis, jadi kita pindah aja langsung. Selfie mungkin ini ya dari kamera aja HP terus di kamera HP belakang aja yang bagus kan kamera HP belakang ya. Nah itu disorotin aja ke hasil presentasinya, saya coba untuk pin. Oke Pak. Coba. Bentar. Kelihatan nggak? Oke, iya kelihatan. Gak usah miring. Saya nanti ikutan miring. Saya ikutan miring gini nanti nontonnya ya. Oke, ini jadi kelihatan nggak? Oh iya, oke. Itu desain yang kamu buat berarti ya? Ya. Itu desain apa? Ini saya desain client server.
Oke, client server. Dari kelompoknya Adit sama kelompoknya Onasi ada yang mau komen nggak tentang ini? Untuk dari kelompok saya tidak ada sih Pak. Tidak ada. Sama nggak sama kayak kelompok kamu jawabannya? Iya Pak, konsepnya juga sama kan, client server. Yang pasti server. Nah itu kan ada perangkat lainnya yang terhubung seperti ada router tuh, itunya, ada laptop, ada komputer, ya seperti itu Pak. Oke, siap. Kalau dari kelompoknya Onasi bagaimana? Ada tanggapan? Ada, Pak. Oke, kelompok Onasi gimana? Akhirnya milih client server atau peer to peer? Client server. Kenapa? Kenapa milih client server? Karena lebih mudah saat melakukan instalasi, terus lebih efisien, lebih fleksibel juga, Pak. Gitu ya. Oke. Lebih apa tadi? Lebih mudah, simple dan efisien. Oke. Oke. Yaudah. Presentasinya cukup segini aja karena waktunya sudah mepet juga, karena harus segera selesai juga. Kita masih ada kurang lebih 10 menit. Kita masih ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan juga. Boleh selfie balik ke ke muka kamu lagi aja, nggak apa-apa. Tinggalkan sejenak LKPD-nya. Yang paling penting adalah kalian dapat mengetahui gitu ya. Jadi kalian mengetahui sebenarnya dari pertanyaan saya tadi itu ya, dari pertanyaan saya yang tadi, dari studi kasus yang saya berikan, studi kasus saya mana ya? Nah, dari studi kasus yang saya berikan, saya share screen. Dari studi kasus yang saya berikan itu diharapkan kalian dapat menjawabnya apa saja komponennya, ya kan? Komponen atau hardware-nya. Hardware-nya udah otomatis di sini butuh. Tadi udah benar tuh jawabannya siapa ya? Jawabannya di selfie ya, di selfie sama di kelompoknya Sakti juga sebenarnya udah benar tuh ya. Cuman masih kurang lengkap gitu. Jadi komponen yang dibutuhkan tadi kan di awal ya, di hardware, di komponen hardware itu udah disebutin tuh. Nah, jadi butuhnya adalah komputer server, komputer client, kemudian dia juga butuh driver NIC, butuh kabel UTP, berjenis apa tadi? Crossover atau strike untuk client server? Client server pakai kabel strike. Kabel strike ya, karena alasannya adalah dia perangkatnya berbeda. Iya, benar. Ya, kemudian kita butuh switch hub gitu ya untuk mengkomunikasikan, kita butuh printer, kita butuh kita juga butuh laptop gitu. Jadi jawabannya adalah ini ya. Jawabannya kurang lebih sama dengan kayak gini gitu. Nah, kemudian diharapkan kalian juga bisa tahu apa alasannya. Jadi di sini apa alasannya? Alasannya bukan karena tadi ya. Tadi kan ada jawabannya adalah simple, kemudian mudah tapi efisien gitu ya. Dari jawaban siapa tadi tuh? Siapa jawaban yang itu Onasi ya? Kelompoknya Onasi ya? Nah, itu jawabannya bukan karena mudah karena simple, tapi karena memang teknologi yang harus digunakan adalah client server. Kenapa? Karena di sini membutuhkan komputer server dan membutuhkan komputer client. Kenapa kau butuh komputer server? Karena di situ kamu harus bisa berbagi file dan hanya harus berbagi printer, sharing printer. Sharing printer itu harus punya PC server. Kalau misalnya nggak ada PC servernya, maka nanti dia tidak akan bisa berbagi printernya gitu. Ya, jadi jawabannya bukan karena mudah, karena simple bukan. Sebenarnya kalau ngomongin mudah dan simple, sebenarnya jaringan peer-to-peer lebih mudah, lebih simple. Karena cuma 2 PC doang, 1 kabel doang, nggak perlu ribet daripada jaringan client server. Ya, konfigurasinya juga sebenarnya lebih mudahan peer-to-peer gitu. Jadi jawabannya tadi ada yang masih salah gitu ya. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Kita akan latihan soal. Boleh sekarang kalian pergi ke classroom kalian. Kemudian kita ke evaluasi desain jaringan. Di sini ada dua evaluasi. Yang pertama evaluasi desain jaringan dan yang kedua evaluasi uraian. Yang harus kalian selesaikan hari ini adalah yang evaluasi desain jaringan, ini berupa kuisis. Nah, yang kedua ada evaluasi uraian. Itu nanti silakan kalian kerjakan di rumah sebagai PR, gitu ya.
Nah, kemudian nanti juga kalian harus mengetikkan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Apa yang kamu dapat dari pembelajaran ini? Nah, itu nanti kalian silahkan masukkan di kesimpulan. Oke, boleh sekarang saya akan langsung launching saja. Saya akan langsung langsung saya assign. Oke. Boleh silahkan di quizisnya kalian klik yang pakai website atau mobile, terserah pakai website aja sih lebih enak. Kemudian pilih yang Alutfah, pilih yang allow. Nah, ini mana, Pak? kenapa? Yang Kerjanya ada mana? yang ini, yang evaluasi desain jaringan LAN, udah diklik? Udah. Oke. Kemudian nanti akan muncul, kalian pilih email kalian, pastiin email sekolah. Mobile link ya, Pak? Ya, mau pakai ini aja, website link aja. Mobile link nanti kamu harus download aplikasi. Oh, berarti web link. Ya, web link aja. Oke, coba saya mau nonton. Ini langsung dimulai aja ya, Pak? Ya, kalau misalnya udah langsung aja kalian boleh mulai. Oke, yang udah join ada Anggi, Rosalinda, Sakti. Yang lain, yuk silahkan. Nge-lag, Pak, bener. Mulai, Pak. Ya, langsung mulai aja. Oke, yang belum masuk siapa? Di sini baru Dani sama Sakti yang sudah join. Yang lain belum ya. Dimohon segera untuk bisa join. Saya udah pada, Pak. Pakai email sekolah nggak? Iya. Pastiin lagi ya. Saya mungkin butuh refresh. Ini juga saya udah ngerjain ini. Lagi ngerjain. Oh ya, ini udah. Pesertanya udah ada. Oke. Udah banyak.
Pak yang ini udah Pak, yang uraian? Yang uraian nanti dikerjakan setelah kelas saja ya. Oh iya. Iya ya, boleh dikerjakan setelah kelas saja. Ya, yang ini udah. Oke, terima kasih. Ini gimana Pak? Kalau udah ini dulu aja. Cobain. Kamu kembali ke classroom dulu aja nggak apa-apa. Sambil nunggu teman kamu ya. Saya ini kan evaluasi bareng-bareng, nanti saya sedikit overview aja. Anggi, Rosa, Anissa sama Reva belum ya? Pak, tadi sinyalnya kurang ini. Oh iya udah. Ya. Deh. Kenapa? Saya nggak screenshot. Nggak Saya screenshot? screenshot di grup. Oke, sebentar Coba, ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kamu close aja. Iya. Klik link di Classroom. Iya, kamu close aja terus buka lagi di Classroom. Coba Iya, bisa Pak. nggak? Ya. Iya. Oke, saya coba refresh lagi. Oke. 54% berhasil ya. Oke. Oke. Anggi tadi Anissa sama itu Rosa. Anissa sama Rosa ada ini? Halo Anissa. Punya itu kayak punya Repa tadi. Oh iya, di close dulu aja terus buka lagi. Iya Pak. Oke. Karena saya anggap ini udah selesai semua gitu ya. Ini udah ada hasilnya adalah 56% ya, ketepatannya dari 10/14 siswa itu 56%. Jadi harapannya kalian nanti bisa lebih semangat lagi dan lebih giat lagi dalam mengikuti kegiatan belajar gitu ya. Jadi nanti ketika ada evaluasi kalian bisa paham nih evaluasinya, nanti nilainya juga bisa bagus kayak gitu ya. Nah, sebelum saya tutup kegiatan belajar hari ini, saya mau minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk memberikan kesimpulan atau memberikan refleksi atau memberikan pengalamannya. Oh, misalnya dari sebelumnya belum tahu jadi tahu apa gitu. Misalnya seperti itu ya, gitu. Boleh silahkan kalian silahkan berikan pendapat kalian tentang kegiatan belajar hari ini gitu ya. Disimpulkan boleh, diberikan pendapat boleh, saya jadi tahu ini gitu juga boleh, silahkan gitu. Nah, boleh silahkan perwakilan dari kelompok masing-masing. Ya Pak, dari kelompok saya Pak. Oke, boleh silahkan. Sakti. Ya, jadi kesimpulan hari ini dari saya dan kelompok saya, kita tahu bagaimana jaringan peer-to-peer dan client server dan pemakaian buat sehari-harinya, dan jaringan itu cocok dipakai buat apa aja, bisa di mana, terus cangkupan luasnya. Nah, terus tahu cara ketika kita tidak ada flash disk atau apa, cuma hanya punya laptop, terus ada kabel. Nah, situ kita tahu peer-to-peer bisa mengatasinya untuk transfer file. Dan lainnya paling untuk hari ini ya tahulah untuk jaringannya lebih dalam lagi untuk client server dan peer-to-peer-nya. Dari kelompok saya begitu Pak. Oke, terima kasih Sakti sudah memberikan refleksi ya untuk kegiatan belajar hari ini gitu. Nah, oke, boleh dari kelompoknya Selfie? Iya, kalau dari kelompok saya sama kayak yang tadi Sakti bilang, kita lebih tahu
jaringan LAN lebih luas, terus perbedaan peer-to-peer sama client server, terus fungsinya juga buat apa, terus sama apa namanya, si peer-to-peer cocoknya buat apa sama client server cocoknya buat apa sih, Pak. Oke, terima kasih Selvi. Dari kelompoknya Onasi, silahkan. Kalau dari kelompok saya sama kayak yang lain, kita jadi tahu perbedaan kayak peer-to-peer sama client server, terus nambah ilmu lagi gitu. Oke. Selain dari tadi ketua kelompok, ada yang mau menambahkan? Boleh, silakan. Siapa? Siapa yang menambahkan? Boleh dengan sangat. Oke. Sepertinya udah nggak ada ya. Oke. Sepertinya udah tidak ada. Jadi sebelum saya tutup kegiatan belajar hari ini, saya mengingatkan kembali bahwasanya tadi kita belajar tentang desain jaringan LAN. Ya, yang kita pelajari adalah tadi nggak cuma client server dan peer-to-peer doang, tapi kita juga belajar tentang hardware, jaringan, software, jaringan, konsep dasar LAN. Kemudian juga kita belajar tentang client server dan peer-to-peer, baik dari sisi bagaimana mendesainnya gitu ya, kemudian menentukan topologi yang digunakan gitu. Nah, itu adalah hal yang paling mendasar yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian nanti bisa mengaplikasikan di luar sana gitu ya. Misalnya kalian punya masalah di luar, di rumah gitu ya, atau misalnya kalian nanti kerja, itu ini bisa jadi manfaat buat kalian gitu. Kalian bisa menangani solusinya dengan cara ini. Nah, untuk itu jadi jangan lupa nanti tugas-tugasnya ya. Tugasnya silakan untuk segera dikerjakan. Ini ada beberapa tugas yang harus segera kalian kerjakan gitu ya. Sebagai tugas rumah, dan tadi LKPD yang tadi udah dikerjakan sama kalian silakan langsung di-upload di LMS-nya juga ya di Google Classroom ini. Kemudian yang belum absensi sekali lagi, ini absensi alhamdulillah udah semua. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kesimpulan pembelajaran tadi. Tadi kan udah sempat disampaikan ya. Nanti kalian ketikin ulang, sampaikan ulang di sini. Boleh saling tanya jawab juga boleh. Untuk evaluasi ini juga tadi udah ada 11 orang, 4 orang masih belum. Nggak apa-apa. Nanti ini adalah hasilnya ya. Ini ada hasilnya gitu. Masih ada Anggi, Anissa, Lutfi, sama Rosa itu belum masuk sistem. Jadi jangan lupa habis ini dikerjakan. Dan evaluasi yang isai juga segera dikerjakan. Itu aja mungkin dari saya. Kemudian minggu depan insya Allah ya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang instalasi jaringan peer-to-peer. Ya. Jadi kita akan membahas tentang instalasi jaringan peer-to-peer. Nah, basic dari instalasi jaringan peer-to-peer itu apa? Ya, sekarang ini kalian mendesain jaringan LAN, kemudian nanti diimplementasikan dengan jaringan kalian peer-to-peer gitu ya. Kalian juga bisa baca materinya di LMS, itu sudah saya upload, jadi silakan nanti dibaca untuk materi, dan diharapkan nanti ketika kalian mau ikut pelajaran instalasi jaringan peer-to-peer, kalian sudah siap untuk proses pembelajarannya gitu, sehingga nanti kalian dapat nih manfaat dari belajar hari ini. Kayak tadi kan ada yang udah menyampaikan akhirnya mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini adalah tadi misalnya jadi tahu bagaimana cara menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu solusinya untuk apa kayak gitu. Itu yang paling penting sebenarnya seperti itu. Nah, dari saya mungkin itu aja. Kita terima kasih sekali lagi yang udah join di kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, keluarga kalian dan lingkungan kalian. Kita masih dalam masa pandemi sehingga kita harus tetap menjaga kesehatan kita gitu. Untuk menutup kegiatan hari ini silakan Obed untuk memimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.